Jika manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri dari dosa, pertanyaannya, mengapa hanya iman kepada Yesus Kristus mampu menyelamatkan kita? Shalom, selamat bertemu kembali dalam acara Perspektif Biblikal. Kali ini kita akan membahas satu topik, yaitu mengapa hanya iman kepada Yesus Kristus mampu menyelamatkan kita. Saya akan menjelaskan hal ini dalam 3 poin. Kita mampu diselamatkan hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Yang pertama, karena Kristus telah membayar harga dosa manusia. Allah itu adil. Dia harus menghukum manusia yang berdosa. Kita semua manusia yang telah berdosa, yang telah melanggar perintah Allah, yang tidak berkenan kepada Allah oleh karena dosa-dosa kita, kita selayaknya dihukum. Kita tidak layak diselamatkan, kita tidak layak menerima anugerah Allah, kita tidak layak menerima kebaikan Allah. Kita hanya layak untuk dihukum, dan itulah keadilan Allah. Di dalam Roma 6 ayat 23 berkata kepada kita, sebab upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Tetapi bersyukur karena Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia ini, mati di atas kayu salib, menerima maut itu bagi kita. Kita yang sepatutnya mati terhadap dosa kita, tetapi diambil alih oleh Yesus Kristus. Dia datang ke dalam dunia ini dan mati di atas kayu salib. Dia mati di atas kayu salib untuk mengambil bagian kita yang sepatutnya menerima kematian itu. Jadi di sini keadilan Allah atas dosa telah diselesaikan Allah di atas kayu salib, di mana Yesus telah mewakili semua manusia yang berdosa. Jadi dia mati di atas kayu salib, dia mati untuk dosa-dosa manusia. Waktu kita beriman kepada Kristus yang telah mati di atas kayu salib itu, pada masa yang sama kita telah mengambil persekutuan dalam kematiannya di salib atas dosa-dosa kita. Jadi pada waktu kita beriman kepada Kristus yang mati di atas kayu salib itu, pada masa yang sama kita mengambil bagian dengan persekutuannya di atas kayu salib, di mana kita juga mati terhadap dosa kita melalui iman kepada Yesus Kristus. Sehingga dosa-dosa kita di atas kayu salib telah dilunaskan dan keadilan Allah atas kita telah diselesaikan melalui Yesus Kristus. Nah, dengan demikian, keadilan Allah atas dosa kita telah dilaksanakan di mana Yesus adalah wakil kita untuk menerimanya. Dan ini jelas diajarkan oleh Paulus dalam Roma 6 ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kematian Yesus, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Waktu kita beriman kepada Kristus, kita ambil persekutuan, kita akan mengambil persekutuan dengan Yesus di atas kayu salib, bahwa kita bersekutu dengan Dia di dalam kematiannya, bahkan di dalam kebangkitannya. Tidak cukup sampai kematian, tetapi juga sampai kebangkitannya. Jelas waktu kita beriman kepada Yesus, tuntutan keadilan Allah tadi, upah dosa ialah maut, telah diselesaikan di atas kayu salib melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Dan itulah sebabnya mengapa iman kepada Yesus menyelamatkan kita. Karena waktu kita beriman kepada Kristus, kita mengambil bagian di dalam persekutuannya, waktu dia mati di atas kayu salib, dan kita juga bangkit bersama-sama dengan Dia melalui iman kita. Nah, juga di dalam Roma 8 ayat 1 menjelaskan kepada kita dengan luar biasa. Waktu kita beriman kepada Dia, dalam Roma 8 ayat 1 berkata, demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Mengapa tidak ada penghukuman? Karena penghukuman itu tadi telah ditimpakan kepada Yesus Kristus yang telah kita terima melalui iman kepada Yesus Kristus. Sehingga penghukuman Allah, keadilan Allah terhadap dosa kita telah dilaksanakan di atas kayu salib. Sehingga kita tidak lagi menerima penghukuman Allah, karena kita sudah ada di dalam Yesus Kristus. Jawaban saya yang kedua, karena beriman kepada Yesus bermaksud mengambil bagian dalam kesempurnaan Kristus. Dan kesempurnaan Kristus itu menjadi kesempurnaan kita. Saya ulang sekali lagi, karena beriman kepada Yesus Kristus bermaksud mengambil bagian dalam kesempurnaan Kristus menjadi kesempurnaan kita. Kita tahu bahwa tuntutan surga adalah kesempurnaan. Surga itu suci dan sempurna. Bagaimana kita yang tidak sempurna ini dapat masuk ke dalam kerajaan surga? Tidak dapat.
Dan kesempurnaan itu diukur dari ketaatan kepada hukum Allah. Jadi bagaimana kita nak tahu ukuran kesempurnaan kita ini agar kita dapat masuk surga adalah melalui hukum Allah. Jelas bahwa Allah telah memberikan perintahnya, paling tidak hukum Taurat telah diberikan bagi kita. Kalau kita ingin sempurna, lakukanlah semua hukum dan perintah Allah itu dengan setia dan taat, dan tidak ada satupun perintah dari semua hukum Taurat itu kita langgar. Kita harus menaati semuanya dengan sempurna. Dan itu dicatat di dalam Galatia 3 ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Jadi jika kita mau tidak terkutuk, kalau kita mau tidak dihukum, kita harus menaati seluruh hukum Taurat tanpa terkecuali. Kita harus menaatinya dengan sempurna. Kita harus menaatinya dengan tekun sampai kita meninggal dunia. Sampai kita tidak bercacat di hadapan Tuhan. Baru kita dapat masuk surga. Tetapi pertanyaannya, dapatkah kita menaati seluruh hukum Allah? Kita yang berdosa, kita manusia yang telah berdosa tidak mampu menaatinya. Kita yang sudah berdosa tidak mampu menaati hukum Taurat sepenuhnya. Tetapi kita ada pengharapan. Satu-satunya manusia yang dapat taat kepada seluruh hukum Allah adalah manusia, Yesus Kristus. Dialah satu-satunya manusia yang dapat taat seluruhnya di dalam hukum Taurat itu kepada Allah. Dialah satu-satunya manusia yang sempurna yang dapat menaati seluruh hukum Taurat dengan sempurna. Bahkan Alkitab mencatat bahwa Yesus tidak berdusta, bahkan dia tidak berdosa sekalipun dalam hidup dia. Karena itu, dia adalah satu-satunya manusia yang sempurna di mata Tuhan. Dia adalah satu-satunya manusia yang layak di mata Tuhan. Karena itu, setiap kali kita beriman kepada Kristus, pada waktu kita menaruh iman kepada Yesus, kita telah mengambil kesempurnaannya menjadi milik kita. Sehingga kita diselamatkan bukan karena ketaatan kita, tetapi karena ketaatan Kristus. Kita diselamatkan bukan karena kesempurnaan kita, tetapi melalui kesempurnaan Kristus yang telah menjadi bagian kita, yang telah kita terima melalui iman. Jadi, jelas bahwa kita ini dibenarkan karena iman kepada Kristus, karena kita mengambil bagian di dalam kesempurnaannya. Yang ketiga, karena setiap orang yang beriman kepada Yesus akan menerima keadilan untuk pembenaran. Jadi setiap orang yang beriman kepada Kristus akan menerima keadilan untuk pembenaran. Jadi sebelum kita beriman kepada Kristus, kita adalah orang-orang yang diadili dan kita akan menerima keadilan Allah untuk dihukum. Tetapi waktu kita beriman kepada Kristus, kita akan menerima keadilan untuk pembenaran. Di dalam Roma 3 ayat 25 berkata seperti ini. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal itu dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dulu pada masa kesabarannya. Ayat 26, maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang-orang yang percaya kepadanya. Setelah Allah melunaskan keadilannya atas dosa di atas kayu salib, sekarang orang yang percaya kepada Kristus akan menerima keadilan untuk pembenaran. Jadi mengapa beriman kepada Kristus mampu menyelamatkan kita? Karena iman kepada Kristus, kita akan menerima keadilan untuk pembenaran. Karena Allah telah melunaskan keadilannya untuk penghukuman di atas kayu salib oleh Yesus Kristus. Sekarang setiap orang yang beriman kepada Kristus akan menerima keadilan untuk pembenaran. Dengan kata lain, setiap orang yang beriman kepada Kristus wajib dan harus diselamatkan oleh Allah. Bukankah ini hal yang luar biasa? Itulah sebabnya mengapa iman? Mengapa hanya iman kepada Yesus Kristus? Yang paling penting di sini bukan imannya, tetapi imannya tertuju kepada siapa? Tertuju kepada Yesus Kristus. Itulah sebabnya mengapa iman kepada Yesus Kristus menyelamatkan. Karena poin yang ketiga ini adalah karena kita telah menerima keadilan Allah di dalam Yesus Kristus, di mana setiap orang yang percaya kepadanya akan menerima keadilan untuk pembenaran. Jadi mengapa beriman kepada Yesus mampu menyelamatkan kita? Karena beriman kepada Yesus bermaksud mengambil bagian dalam persekutuan Yesus disalib, juga mengambil bagian dalam kesempurnaannya, dan juga kita telah menerima keadilan untuk pembenaran kita.
Kiranya kebenaran ini menghibur bahkan menguatkan kita. Tuhan Yesus memberkati.